Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat dompet kulit buaya ya. Dari awal, dari pemulaan ya guys ya. Jadi dipola dulu sebelum dijadikan dompet. Oke, kita lanjut untuk pola dulu ya guys. Untuk bikin pola dulu ya, kita pola dulu seperti ini ya guys ya, dipola dulu. Dari sini dulu, karena kulit buaya ini guys, kulit buaya ini mahal ya, jadi pemotongannya itu harus perhitungan ya guys, harus hati-hati. Ini lebarnya 9 cm lebarnya ya. Kalau panjangnya sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, standar-standar aja lah kayak gitu. Jadi dipola dulu gini ya guys ya. Ini bagian tulang punggung buaya ya. Ini kan perutnya tapi udah saya belah ya. Ini bagian pas di samping perut, ini bagian agak depan perut ya. Lanjut, ini dilanjutkan pemulaan, dipola ya guys, dipola supaya hasilnya maksimal ya guys ya. Dipola dulu seperti ini ya. Setelah dipola, barulah kita lakukan pemotongan ya. Kalau di tempat lain mungkin guys, kalau di tukang-tukang mungkin kaca selebar ini itu sudah sampah guys. Tapi untuk saya masih bisa jadi alat kerja yang manual guys ya, masih bisa jadi alat kerja yang manual. Kita potong dulu bagian yang bisa dipotong pakai pisau ya, begini, pakai pisau cutter ya guys ya, pakai pisau cutter ya, begini ya. Kalau yang tulang ini guys otomatis tidak bisa lah pakai pisau ya. Nah, kita gunakan pahat guys ya. Kita gunakan pahat yang tajam. Kita potong dulu menggunakan pahat. Tulang ini mesti ikut guys, supaya kelihatan bagus, juga kelihatan aslinya ya guys. Karena konsumen kalau yang belum paham dengan kulit buaya yang asli, kalau nggak ada tulangnya kurang percaya guys ya, kurang percaya. Jadi tulang ini juga harus diikutkan. Kita harus penuh hati-hati, tulang harus diikutkan. Ya, ini sebenarnya pekerjaan laki-laki guys, tapi sekarang zaman udah modern. Apa yang bisa dilakukan laki-laki, kita pun bisa melakukan. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa melakukan hal-hal tertentu. Jadi kita kalau punya usaha guys, kita harus bisa menangani usaha itu sendiri. Jangan andalkan anak buah saja. Kalau kita andalkan anak buah saja, kita gampang digulingkan sama anak buah ya guys ya. Inilah
hasil potongannya. Yang sini belum dirapikan ya guys ya. Ya, kalau ada tulangnya kayak begini guys, enggak bisa ya dikikis di mesin kikis, enggak bisa. Jadi harus dikikis dengan cara manual. Ya, harus dikikis dengan cara manual ya guys. Ya. Kalau kita punya usaha guys, mengikis begini udah piawai lah. Ya, dilihat enak saja kan? Dilihat itu enak saja. Enggak kesulitan. Enggak susah. Barang begini udah jadi hal biasa ya guys. Jadi rutinitas sehari-hari. Jadi kalau kita punya usaha seperti ini lebih baik bisa dari nol sampai marketing guys. Jangan hanya bisa menilai barang, tapi pengusaha itu sendiri nggak bisa buat guys. Itu kurang bagus. Lebih bagusnya kita bisa menilai barang itu, dan kita juga bisa mencontohi anak buah. Seperti itu ya guys. Ya, ini lentur guys, udah lentur. Udah lentur toh. Ya. Ini bisa juga dilenturkan guys. Dengan hati-hati sampai hasilnya yang maksimal ya guys. Nah, kalau sudah lentur guys, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini sudah lentur ya. Terus kita mulai dengan penempelan guys ya. Kita mulai dengan penempelan. Kita tempel menggunakan lem. Saat ini saya menggunakan lem kastol. Lem kastol ya guys. Ini cara membuat dompet yang alami ya guys. Yang cara tradisional. Nggak terlalu banyak menggunakan mesin yang sulam tangan. Oke, sedikit begini supaya rapi. Gini ya guys. Terus dipotong gini yang terang. Nah, gini. Setelah udah dipotong begini guys, kita lakukan pengelisan ya guys. Kita lakukan pengelisan. Kita lakukan pengelisan. Berikan dalaman yang coklat.
Ya, kita tempel lilis begini guys ya. Kita tempel lilis begini. Pelan-pelan supaya rata. Ya, kita potong. Kasih juga sedikit yang di bawah. Kita toki kembali supaya rapi ya guys. Jadi kerapian juga penting. Setelah udah seperti ini guys, karena kita mau sulam tangan, kita lakukan pengeplongan ya. Ya, kita plong menggunakan plong yang sudah didesain sedemikian rupa guys. Ya. Jadi alatnya ini spesial buat sendiri guys. Nggak ada yang dijual jadi. Ya, seperti ini. Begini, harus telaten ya guys, harus telaten. Jadi butuh proses yang agak lama ya guys. Ya, setelah udah dilubangi seperti ini ya, ini kita tempel kembali guys. Kita pasang dalaman. Dalamannya udah disiapkan guys ya. Dalamannya udah disiapkan. Jadi kita tinggal satukan tempel pakai lem. Ya, cara membuat dompet ini guys, luar harus dalam, tidak boleh sama ya guys ya. Luar sama dalam enggak boleh sama, harus panjang, lebih panjang di dalam ya, lebih panjang di luar ya guys. Tapi ini agak kepanjangan, jadi mesti dikurangi. Mesti dikurangi supaya nanti sesuai. Sesuai ya, gini. Ya, kita membuat dompet yang alami ya guys. Jadi sebelum disulam, dilubangi terlebih dahulu ya guys.
Jadi kalau punya usaha itu harus bisa menguasai pekerjaan itu sendiri ya guys. Harus bisa menguasai pekerjaan itu sendiri supaya tidak mudah dipermainkan dengan karyawan. Ya karena ini industri rumah tangga guys, jadi segala sesuatu dilakukan di tempat jualan lah, atau di ruangan pekerjaan lah, seperti itu. Kita santai biar sambil jualan kita tuh melakukan kegiatan seperti ini guys. Ya sudah seperti ini, kita lakukan perapian guys. Kita lakukan perapian. Ya seperti ini. Setelah sudah seperti ini guys, kita siap untuk disulam. Mana apa ini? Itunya tadi. Benangnya juga dari kulit ya guys, ya. Benangnya juga dari kulit, ya seperti ini. Mana jarum? Nah, benangnya juga dari kulit guys, benangnya dari kulit. Yang dibuat sendiri ya guys, ya. Benangnya dari kulit yang dibuat sendiri, tidak ada di toko ya guys, ya. Jadi kita harus mampu juga membuat sendiri. Ya setelah gini mulai deh kita sulam. Ya biasanya begini dilakukan oleh ibu-ibu yang lagi free ya guys, ndak punya kegiatan. Jadi kita kasih pekerjaan sama ibu-ibu yang tidak punya kegiatan supaya ada pemasukan. Jadi usaha ini juga menyerap orang sekitar kita guys, menyerap tenaga orang di sekitar kita. Nyulamnya juga butuh ketelatenan ya guys, ya butuh ketelatenan. Kalau nggak telaten nggak bisa, ya. Nyulamnya ini butuh waktu yang cukup lama ya guys. Butuh waktu yang cukup lama karena benangnya dikasih masuk satu per satu, bukan pakai mesin ya guys. Jadi namanya juga sulam tangan. Nah, yang kerja itu harus tangan, makanya ini menyerap tenaga di orang-orang sekitar, tapi hasilnya lebih cantik guys. Hasilnya lebih cantik daripada yang dijahit mesin. Biaya produksinya pun lebih tinggi kalau sulam tangan guys. Produksi agak lambat nggak apa-apa ya, yang penting penjualannya ya lumayan cepat. Ya begini ya guys, ini proses
pembuatan dompet yang manual. Dompet sulam tangan itu pekerjaan manual, jadi butuh kesabaran, butuh ketelatenan, juga butuh ketelitian. Nggak bisa kita dikejar-kejar waktu, nggak bisa. Makanya kita harus sediakan stok yang lumayan guys, untuk kita jadi distributor. Kita harus rajin kerjanya. Anak buah juga harus bisa kerjasama yang solid. Ya begini guys ya. Nah, jadi kalau punya usaha harus bisa menguasai. Kerjanya nggak perlu panas-panasan guys, tapi butuh ketelatenan dan ketelitian. Ya, hasilnya singset dan padat ya guys. Hasilnya singset dan padat. No physical distancing ya. Pelan-pelan dilanjutin. Pelan-pelan dilanjutin guys ya, sampai muter. Biasanya kerja nyulam juga harus diwakilkan sama orang-orang lah. Contohnya ibu-ibu yang sedang nggak ada kegiatan, kita kasih kegiatan deh, kasih kegiatan nyulam, supaya kita saling berbagi ya guys ya. Kita saling berbagi. Ya begini terus, karena pekerjaan ini guys, ini memakan waktu yang tidak sebentar ya, memakan waktu yang lama ya guys ya, memakan waktu yang lama. Jadi dari berapa menit tadi guys ya, baru dapat segini saja. Dari itu pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama. Butuh kesabaran dan ketelatenan sekali ya guys ya. Jadi para pemilik usaha sebaiknya tidak hanya pinter ngeritik sama karyawan, tapi harus bisa menjadi contoh buat karyawan itu sendiri ya guys ya. Ya, harus bisa jadi contoh buat karyawan itu sendiri. Misalkan kita ngeritik karyawan, ini kurang padat, kurang singset, kurang padat jahitan seperti ini. Kita harus mampu mencontohi karyawan itu sendiri. Jadi pemilik usaha harus bisa jadi guru buat karyawannya sendiri.
Kalau pemilik usaha ndak bisa mencontohi karyawannya, mudah sekali guys digulingkan ya guys ya. Mudah sekali digulingkan oleh karyawan. Karena bosnya nggak bisa. Kalau bosnya nggak bisa, misalkan kasih arahan yang begini-begini, contohnya karyawan kurang terima, kita tinggal aja rame-rame, nggak bisa berlangsung usahanya guys. Tapi kalau bos bisa menangani sendiri, nggak semudah itu untuk digulingkan dengan anak buah. Itu kunci rahasia sukses kita. Jadi pemilik usaha adalah guru buat karyawannya. Harus bisa melakukan dari nol, dari awal sampai marketing. Jadi kami bisa dari proses kulit mentah ya guys. Bisa dari proses kulit mentah sampai pola, sampai produksi, pengecatan semua, sampai marketing. Bisa kita lakukan semua guys ya. Namanya juga industri rumah tangga, jadi kita harus ulet guys. Ini barang ini cukup lama disulam, cukup lama ya guys ya. Dan nanti akhirnya jadinya seperti ini guys ya. Jadinya seperti ini. Seperti ini. Ini bagian ekor guys ya. Ini bagian ekor. Bagian ekor kulit buaya. Kalau yang ini tadi, ini bagian tulang punggung. Bagian tulang punggung kulit buaya. Ini yang belum diwarnai sama sekali ya guys. Jadi warnanya seperti ini. Ini warna setelah disamak. Yang ini yang sudah tampil cantik deh. Tuh. Yang ini yang udah tampil cantik. Ini dompet standar guys ya. Ini dompet standar sulam tangan. Ya seperti ini. Nanti jadinya kurang lebihnya seperti ini ya guys. Bisa dipesan di Masjid Kulit. Jadi kalau mau belanja silahkan ditonton dulu videonya, pilih barang apa di video tersebut. Nah setelah sudah mantap pilih barang yang apa, contohnya review dompet pria 3-in-1 atau review dompet 3/4, dompet standar, dompet wanita multifungsi, dompet kipas, atau yang lain-lainnya, pilih saja di video situ. Setelah udah suka video mana yang disuka, silahkan calling kami ya guys. Jangan lupa setelah menonton video ini, silahkan like, komen, share ke media sosial Anda supaya bermanfaat buat yang lain. Dan jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya ya guys, karena itu gratis tapi menambah pahala Anda. Oke, mungkin sementara sekian dulu. Bisa dilanjut di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.